at-tafkir fil a'lami bihuduri waqti shalah atau fil i'lami bihuduri waqti shalah. Pembahasan berikutnya adalah tentang apa dan bagaimana untuk memberitahu datangnya waktu salat. Maka Rasulullah SAW membicarakan dengan para sahabatnya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, falamma ma'anna Rasulullah SAW bil Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah tentram di Madinah, wajtama'a ilaihi ikhwanuhu minal muhajirin, dan sudah berkumpul saudara-saudaranya dari kalangan muhajirin, wajtama'a amrul ansar, dan orang-orang ansar pun sudah bersatu, alhamdulillah, istahkama amrul Islam, maka urusan Islam menjadi mantap. Istahkama dari kata muhkam, yakni mantap. Faqamatus salah, ditegakkanlah salat, wa furudatiz zakah, dan juga diwajibkan zakah, dan juga as-siyam, dan juga puasa. Wa qamatil hudud, dan tegak pula hukum-hukum had. Wa furudal halal wal haram, dan kemudian ditegakkan pula halal dan haram. Wa tabawwa al-islam baina adhurihim, maka tegaklah Islam di atas punggung-punggung mereka atau di antara punggung-punggung mereka. Kana hadzal hayyu minal ansar humul ladzina tabawwa'ud dar, maka merekalah hadzal hayy, kampung mereka dari kalangan ansar, merekalah yang tabawwa'ud dar, yang mempersiapkan tempat untuk tegaknya Islam. Wal iman, dan juga mempersiapkan iman sebelum kedatangan Rasulullah SAW dan muhajirin. Ini sudah beriman sebelum mereka datang, berarti mempersiapkan tempat dan mempersiapkan iman, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hasyr, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, mereka mempersiapkan tempat dan juga mempersiapkan iman, dan mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepadanya, bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, mereka lebih mementingkan tamu-tamunya lebih daripada dirinya sendiri walaupun dirinya butuh. Ini kehebatan orang-orang Ansar. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadimaha, dan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah, innama yajtami'un nas ilaihi lis-salah, hanya saja manusia itu kumpul untuk salat, lihini mawaqitiha, ketika datang waktu-waktunya, bighairi da'wah, tanpa panggilan. Jadi tadinya hanya diberitahu oleh Rasulullah SAW waktunya, kalau matahari begini maka kumpul untuk salat duhur, kalau bayangan sudah begini maka kumpul untuk salat asar, kalau sudah terbenam matahari dan muncul syafaqul ahmar maka kumpul untuk salat maghrib, ketika hilang syafaqul ahmar maka kumpullah untuk salat isya, kalau terbit fajar maka kumpul untuk salat subuh. Hanya begitu saja, sehingga mereka berkumpul tanpa ada panggilan apapun. Fahamma Rasulullah SAW hina qadimaha, maka Rasulullah SAW sangat ingin, hamma itu keinginan yang sangat, hina qadimaha ketika sampai di Madinah dan sudah ditegakkan salat, ingin an yaj'ala buqan kabuqi yahud, ingin memanggil dengan sesuatu seperti memanggil dengan trompet, seperti Yahud ketika memanggil kaumnya untuk salat, mereka memanggilnya dengan trompet, sangkakala, kabuqil yahud alladhi yad'una bihi li salatihim, yang Yahudi memanggil mereka, anggota mereka, kaum mereka untuk salat dengan trompet, yang kemudian dilanjutkan oleh para tentara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kumpul, kumpul, war, mati trompet, lahir trompet, menang trompet, kalah trompet. Ini kebiasaan dari Yahudi. Ini adalah kebiasaan Yahudi. Thumma karihahu, Nabi ingin memanggil seperti itu dengan trompet, tapi nggak suka, nggak mau. Rasulullah SAW nggak mau sama dengan mereka, tapi ingin memanggil dengan sesuatu. Thumma amara bin naqus, kalau begitu lonceng saja. Fanuhita, maka diukirlah sebuah lonceng, dibikin oleh mereka oleh pandai besinya,
Liyudrab bihi lil muslimin lis-shalah. Untuk dipukul nanti sebagai tanda panggilan salat. Tetapi juga beliau tidak suka. Kenapa? Karena sama menyerupai Nasrani yang memanggil umatnya ke gereja dengan lonceng, deng deng deng, yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin di jam-jam mereka di masjid-masjid. Jam besar di masjid itu kalau bunyi deng, masya Allah, itu kebiasaan Nasrani. Sudah masuk ke masjid sekarang. Tadi di rumah-rumah, sekarang sudah mulai masuk masjid. Maka masjid-masjid kaum muslimin yang masih ada lonceng-lonceng gerejanya, hendaklah dimatikan loncengnya saja. Jamnya biar, jangan dibuang. Biarkan jamnya, loncengnya saja dibuang. Jangan pakai bunyi-bunyian seperti itu. Itu adalah kebiasaannya orang-orang Nasrani. Maka Rasulullah SAW berpikir, dengan apa memanggil kaum muslimin dan mengingatkan sudah masuk waktu salat, sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu asar. Fabainama hum ala dhalik, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, id ra'a Abdullah ibn Zaid ibn Tha'labah ibn Abdul Rabbih akhu Bal Harith ibn al-Khazraj an-Nida. Ketika seperti itu, tiba-tiba Abdullah ibn Zaid, salah seorang dari Khazraj, dari saudara Bal Harith, tiba-tiba bermimpi. Ra'a an-nida'a fa'ata Rasulullah SAW, mendatangi Rasulullah SAW, faqala lahu ya Rasulullah innahu tafa bi hadhihi lailah tawaifun. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku didatangi sesuatu malam tadi ketika aku tidur. Apa itu? Qala marra bi rajulun alaihi thawbani akhbarani. Datang kepadaku dua orang memakai pakaian hijau, membawa lonceng di tangannya. Faqultu lahu, maka aku katakan kepadanya, ya Abdullah, atabi'u hadha an-naqus? Wahai hamba Allah, apakah kalian menjual lonceng itu? Aku akan membelinya. Qala wa ma tasna' bihi? Kata dua orang tadi, apa yang akan kau perlakukan dengan lonceng ini? Qala qultu nad'u bihi ila shalah, kami akan memanggil orang-orang untuk salat dengan lonceng itu. Qala, maka dua orang tadi menjawab, afala adulluka ala khairin min dhalik, maukah aku tunjukkan dengan yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma hu? Aku katakan, apa itu yang lebih baik? Qala taqulu, kau ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Qanifina azakumullah. Dalam kisah yang lebih lengkap disebutkan pula ketika dia melihat lagi dua orang membawa trompet. Aku katakan kepadanya seperti tadi, atabi' hadzal buq, apakah kalian jual trompet itu? Maka mereka pun menjawab, wa ma tasna'u bihi, apa yang akan kau perbuat dengannya? Qala, aku ingin memanggil orang untuk salat dengan trompet itu. Qala hal adulluka ala khairin min dhalik, maukah aku tunjukkan engkau kepada yang lebih baik dari itu? Qultu wa ma hu, aku katakan apa itu? Qala, ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai akhir adzan diajarkan oleh orang tadi dalam mimpinya. Falamma akhbara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah bersabda, innaha la ru'ya haqq insyaallah. Ini adalah ru'ya haq insyaallah. Ini adalah mimpi yang hak insyaallah. Apakah ini berarti berdalil dengan mimpi? Tidak. Ini bukan berdalil dengan mimpi, tapi berdalil dengan ucapan Rasulullah SAW yang berkata, ini mimpi yang hak. Kalau kita mimpi, kemudian tidak ada Rasulullah SAW yang mengatakan ini mimpi hak atau mimpi batil, apakah bisa jadi hujjah? Apakah bisa jadi dalil? Tidak bisa jadi dalil. Kenapa? Karena tidak bisa dikatakan ini hak atau batil, karena Rasulullah SAW dalam keadaan sudah tidak ada. Maka yang ada adalah hadis-hadisnya dan Al-Quran yang lengkap, cocok dengan Quran dan Sunnah, maka itu mimpi yang benar. Kalau tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, itu mimpi yang batil. Maka tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa pula menggugurkan satu hukum.
Itu mimpi. Ya. Kedudukan mimpi tidak bisa menambah satu hukum, tidak bisa mengurangi satu hukum, nggak bisa menggugurkan satu hukum, nggak bisa merubah yang halal jadi haram, nggak bisa merubah yang haram jadi halal. Tiba-tiba kamu bermimpi didatangi orang yang sangat putih bersih bercahaya mukanya, ya, yang kamu menduga ini pasti Rasul, ya. Kemudian berkata kepadamu, wahai fulan bin fulan, aku Rasulullah, ya. Aku merubah, ya, syariat yang pernah aku ajarkan kepadamu. Sekarang sholatlah seperti ini, sekarang sholatlah seperti itu. Dirubah. Apakah mimpi ini bisa diterima? Tidak bisa, ya. Kenapa? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah mimpi yang hak? Bagaimana kita memastikan kalau itu benar-benar Rasulullah SAW? Dan bagaimana mungkin Quran dan Sunnah bisa dirubah oleh sebuah mimpi? Sehingga mimpi ketemu Nabi Khidir sekalipun yang mengatakan kepadamu bahwa kamu sekarang bebas, tidak perlu salat lagi. Hati-hati, itu bukan Nabi Khidir, itu syaitan, iblis yang menyerupai Nabi Khidir dan kemudian mengatakan kepadamu supaya jangan salat. Tetaplah sholat, tetaplah beribadah, tetaplah kamu memegang syariah. Jangan digugurkan hanya karena sebuah mimpi. Barakallahu fikum. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Innaha la ru'ya haq. Itu adalah mimpi yang hak, insyaallah, kata Nabi. Faqum ma'a Bilalin fa'alqiha alaih. Berdirilah engkau bersama Bilal dan ajarkanlah Bilal, agar Bilal lah yang mengumandangkannya. Fal yu'adzin biha, hendaklah Bilal mengumandangkannya. Fa innahu anda sautan minka, karena beliau lebih keras suaranya daripada kamu. Khonifidina azakumullah. Anda maknanya adalah anfadh. Anfadh maknanya ab'ad sautan, lebih jauh nyampenya. Ini suaranya akan nyampe lebih jauh karena lebih keras. Riwayat-riwayat yang seperti inilah yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa mengeraskan suara ketika azan itu adalah sunnah. Kalau saja tidak sunnah, niscaya yang azan cukup Abdullah ibn Zaid, karena dia yang hafal mimpinya. Abdullah ibn Zaid yang memimpi radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia berhak untuk memandangkannya karena dia yang hafal kalimat-kalimatnya. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyatakan imlakan pada Bilal? Karena Bilal suaranya lebih jauh, ini lebih nyampe kepada orang yang jauh, menunjukkan bahwa dianjurkan yang lebih keras suaranya. Dan ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mukabbir saut itu sunnah atau diistilahkan dengan masalih mursalah. Masalih mursalah adalah maslahah yang sesuai dengan tujuan syariat. Rasulullah SAW memerintahkan keras, dan ini pengeras, maka sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, bukan bid'ah hasanah, bukan, tapi sunnah yang dijuluki dengan masalih mursalah. Muslimin yang saya hormati, maka adzanlah Bilal. Falamma adzana biha Bilal sami'ahu Umar bin Khattab. Ketika Bilal adzan dengan suaranya yang keras, Umar bin Khattab mendengar kalimat tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhirih. Fakharaja ila Rasulullah SAW, maka Umar mendengar kalimat itu, keluar menemui Rasulullah SAW segera. Wa huwa yajurru ridaahu, dalam keadaan sampai belum sempat memperbaiki pakaiannya. Ini dalam keadaan masih terseret pakaiannya, dan mengatakan, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, walladzi ba'atsaka bil haqq laqad ra'aitu misla hadzal ra'i. Sungguh aku bermimpi dengan azan yang seperti ini, sama mimpinya. Faqala Rasulullah SAW, walillahil hamdu ala dzalik. Kata Nabi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas yang demikian. Berarti ini semakin benar, semakin mantap lagi bahwa ini adalah mimpi yang hak. Qala Ibnu Ishaq haddatsani bihadzal hadits Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith an Muhammad bin Abdullah ibn Zaid ibn Tha'labah ibn Abd Rabbi an abihi. Qanifidina azakumullah. Bisakah seseorang berkata setelah membaca kisah adzan ini, sayang sekali ya, yang diusulkan baru dua, trompet sama lonceng. Coba usulkan duf, pasti diterima, karena nggak bertentangan, nggak menyerupai Nasrani, juga nggak menyerupai Yahudi. Ya, apa kira-kira? Ya. Ucapan seperti ini bisa diterima? Tahu duf, beduk,
Hah? Kan tidak nyerupai Nasrani dan tidak menyerupai Yahudi. Hah? Bagaimana kira-kira? Sungguh ucapan yang seperti ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini yang berbicara Rasulullah SAW, dan yang menyatakan ru'ya hak, ini mimpi yang hak juga Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ada ucapan Rasulullah SAW, batallah semua usulan-usulan yang lain. Mau usulan seruling kayak, mau usulan apa lagi, semua batal. Atau api dinyalakan di tempat tinggi, wah api sudah menyala, berarti sudah datang waktu salat. Semuanya batil. Sebab sudah ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, kalau sudah ja'atis sunnah, maka tidak ada seorang pun yang boleh menyelisihinya. Jika sudah datang sunnah, maka tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyelisihinya. Nggak boleh menyatakan, tapi kayaknya kalau pakai beduk lebih bagus. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memanggil salat kecuali satu saja, yaitu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Titik. Selesai. Tidak ada tambahan sebelumnya, tidak ada tambahan setelahnya. Jangan sok pinter di hadapan Rasulullah SAW. Jangan sok pinter di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jangan sok pinter di hadapan para ulama dari kalangan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Mereka tidak menambahi di awalnya, mereka tidak menambahi di akhirnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.